Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami akan menjelaskan tentang teknik visual data, yaitu tugas kedua. Lanjut adalah perkenalan dari kelompok. Yang pertama ada Mas Muhammad Rizal Muhaimi Prayoga, kemudian yang kedua ada Mas Fahrul Maulana Haikal Jibran, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Firly Amri Fahrezi. Kemudian yang keempat ada Mas Azril Iqmal Khairi Sulaiman. Dan yang terakhir ada Mas Akbar Febrian Putra Puspito. Lanjut kepada materi yang akan dibahas atau tugas yang akan dibahas. Untuk daftar isi yang pertama adalah menjelaskan tentang kasus permasalahan yang akan digunakan pada pencarian dataset. Kemudian yang kedua, dari permasalahan tersebut akan disimpulkan beberapa kebutuhan informasi. Kemudian yang terakhir adalah tahapan-tahapan atau stage dari visualisasi data atau visualization. Yang pertama meliputi stage satu yaitu acquire, kemudian yang kedua itu parse, dan yang terakhir adalah atau yang ketiga itu filter. Lanjut kepada penjelasan pertama. Baik, untuk kasus permasalahan, yang pertama di sini dalam menjaga kelengkapan data yang dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan atau UPK yang ada di Jawa Timur, wilayah Jember, pusat database bertugas untuk memeriksa jumlah ketersediaan data pengamatan yang diterima dari tiap UPT kesehatan yang ada di Jember. Untuk melihat ketersediaan data stunting, bagian manajemen database memeriksa secara manual dan memakan banyak waktu dan berisiko menyebabkan kekeliruan. Selanjutnya, di sini belum tersedianya visualisasi data yang dapat menghambat fungsi UPK dalam pelayanan data bagi masyarakat yang bertujuan untuk memvisualisasikan katalog data pengamatan. Yang terakhir di sini, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan data, stunting perlu menghubungi bagian pelayanan data untuk mengetahui data yang diminta tersedia atau tidak. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Yang pertama adalah untuk pengguna masyarakat. Kebutuhan informasinya adalah melihat daftar nama kecamatan atau desa yang tertera stunting. Yang kedua, melihat pengamatan stunting oleh tiap UPT kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian yang ketiga adalah melihat data fasilitas stunting yang tersedia. Kemudian untuk pengguna staf manajemen database, yang pertama adalah mencari dan menampilkan data berdasarkan wilayah kecamatan dan desa. Kemudian yang kedua adalah melihat data pengamatan stunting yang masih belum lengkap atau belum terinput pada sistem. Oke, selanjutnya dengan stage satu, mana acquire pengumpulan data. Pada tahap ini, seluruh dataset diambil dari berbagai sumber yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam tahap ini dilakukan rangkaian proses untuk menggabungkan data, membersihkan data, menjaga konsistensi data, dan membuat data ke dalam database. Untuk data yang kita gunakan, kita ambil dari portal satu Data Indonesia, yang di mana berisi data stunting di Indonesia pada tahun 2023. Tetap selanjutnya di sini adalah menghilangkan noise pada dataset yang sudah kita temukan, yang seperti pada gambar di kiri. Di situ terdapat ada beberapa, ada satu baris yang berisi hanya angka 00 saja, dan di gambar yang kanan di sana sudah dihilangkan noise-nya, di mana sudah tidak ada satu baris yang hanya bernilai angka 00 saja. Oh, baik. Melanjutkan setelah stage satu yaitu acquire adalah stage 2 yaitu masuk kepada parsing data atau parse data, di mana parse data ini adalah sebuah suatu proses untuk menganalisis atau kemudian menginterpretasi
dan kemudian dilanjutkan untuk mengubah seluruh data mentah menjadi suatu format yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh sistem atau visualisasi data itu sendiri. Dalam konteks visual data, parsing data ini memainkan berbagai macam peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang akan divisualisasikan itu akurat, kemudian sesuai, konsisten, dan relevan sebagai tujuan analisis atau presentasi visual nantinya. Eh, dari data-data acquire yang sudah difilter atau yang sudah disesuaikan, kita bisa mengambil eh, beberapa atribut-atribut penting dari data-data yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah nama kecamatannya sendiri, di mana keterangannya adalah nama kecamatan yang terkena stunting. Untuk tipe datanya adalah menggunakan string. Kemudian untuk nama underscore desa, yaitu nama desa yang terkena stunting, juga menggunakan tipe data string. Kemudian untuk data underscore tahun, di mana tahun terjadinya pengamatan itu sendiri, yaitu menggunakan tipe data date. Kemudian fasilitas underscore desa, dengan keterangan di mana bermacam-macam fasilitas yang tersedia di desa yang eh, mengalami stunting itu sendiri, yaitu menggunakan tipe data string. Kemudian untuk data underscore sasaran, yaitu berisi kumpulan total keluarga yang berisiko stunting dan keluarga yang rentan, yaitu menggunakan tipe data number. Dan yang terakhir adalah data underscore cakupan underscore layanan, di mana jumlah banyaknya keluarga berisiko stunting yang telah mendapatkan layanan itu sendiri, yaitu menggunakan tipe data number. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya. Oke, di sini akan saya lanjut ke stage 3 yaitu filter. Jadi di sini itu filter itu atau biasa pemilihan data melibatkan penyaringan data untuk menghapus atau memodifikasi bagian yang tidak relevan dalam penggunaan informasi yang dibutuhkan. Jadi di sini ada 3 kebutuhan informasi. Nah, yang pertama itu ada daftar nama kecamatan itu menggunakan atribut nama kecamatan dan nama desa. Nah, jenis visualisasinya itu teks. Yang kedua ada parameter tersedianya fasilitas. Atribut yang digunakan itu fasilitas desa dan jenis visualisasinya simbol. Yang terakhir ada parameter ketersediaan data. Atributnya data sasaran dan data cakupan layanan. Jenis visualisasinya bar chart. Bar chart. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.